Terima kasih kembali lagi di channel saya Intelektual Muda. Pada kesempatan kali ini saya menghadirkan salah satu senior saya, dan beliau adalah Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Pelajar Alor di Yogyakarta. Nah, mungkin nanti saya sedikit bercerita tentang sejarah dan awal mulanya Himpunan Mahasiswa Pelajar Alor yang ada di Yogyakarta itu berdiri. Kebetulan beliau adalah salah satu penggerak dan salah satu nahkoda himpunan pada saat ini. Nah, mungkin nanti saya langsung saja disampaikan oleh senior saya, Pak Ketua, terkait beliau sekarang sebagai apa dan kepemimpinannya seperti apa. Nah, mungkin saya langsung di beliau saja biar bisa menyampaikan identitas dan nama sekaligus jabatan dari beliau. Silakan. Oke, baik, terima kasih Kakak Safat. Sebelumnya saya perkenalkan nama dulu. Nama panjang saya Kamarudin Dato. Saya biasa dipanggil Udin. Oh, Bang Udin ya? Ya, siap. Mau panggil Udin, kakak, boleh. Om, terserah. Siap. Jabatan saya sekarang sebagai Ketua Himpunan Pelajar Mahasiswa Alor di Yogyakarta. Abang sekarang sudah 2 periode ya, saya dengar jadi Pak Ketua di himpunan. Ya, alhamdulillah lah, sudah 2 periode. Dipercaya juga oleh saudara-saudara dan teman-teman adik kakak, keluarga semua yang di Jogja. Dari mungkin nanti sebelum saya masuk dan cerita tentang sejarahnya Hipma, saya mau tanyakan dulu dari ini Pak Ketua nih, awal mulanya sampai di Jogja sehingga bisa menjadi seorang pemimpin bagi saudara-saudara, kakak-kakak, adik-adik yang ada di Yogyakarta. Ini sebagai panutan buat kita semua. Mungkin saya mau mendengarkan penyampaian dari Pak Ketua, awal mulanya dari Alor itu sampai sini tahun berapa begitu kira-kira? Oke, awal mula saya ke Jogja itu pada tahun 2017. Ya, setelah saya lulus SMA 2016, terus masih istirahat 1 tahun, terus dihubungi sama teman-teman yang sudah duluan ke sini, katanya ayo main ke Jogja gitu, kuliah di Jogja saja lebih nyaman. Siap. Terus saya langsung ke Jogja. Setelah saya sampai ke Jogja, ya bertemulah dengan saudara-saudara yang cukup banyak juga. Yang sudah dahulu di sini. Ada juga sesepuh. Akhirnya saya gabung dengan Hipma sendiri, sehingga sampai sekarang setiap kali kegiatan saya berpartisipasi, saya dan teman-teman saling baku bantu lah. Istilah kita orang Alor ya, kita baku bantu, saudara. Siap. Berarti tuh kan saya dengar ini menjandang sebagai ketua umum selama 2 periode. Ini mungkin bentuk kepercayaan dari teman-teman himpunan sendiri sehingga TUM itu bisa dipercaya selama 2 periode. Itu sangat luar biasa sekali. Mungkin sudah disampaikan dari Pak Ketua terkait awal mulanya dia sampai di Jogja sehingga masuk dalam kepengurusan himpunan sehingga dipercaya oleh teman-teman, saudara, kakak semua yang ada di Jogja. Beliau memimpin himpunan selama 2 tahun sebagai nahkodanya Hipma, biasa disebutnya Hipma yang ada di Jogja. Nah, ini nanti mungkin kita sedikit cerita-cerita ya tentang sejarah. Tapi teman-teman juga harus tahu ini, Pak Ketua sekarang sudah menyelesaikan pendidikannya di bangku perkuliahan D3 ya? Iya. D3. Jurusan apa? D3 perpajakan. Jurusan perpajakan. Jurusan perpajakan. Ada rencana untuk menyelesaikan atau mau pulang mengabdi di kampung atau mau mengabdi di Jogja dulu atau seperti apa? Kalau untuk sementara sih belum terpikir untuk mau melanjutkan. Jadi setelah ini mungkin balik dulu ke kampung, mengabdi di kampung. Siap. Mungkin seperti itu. Ini kan dari Hipma sendiri sudah masa periodenya terakhir ya dari Pak Ketua. Iya. Periode. Mungkin sekarang ada dalam proses untuk musyawarah, kira-kira seperti itu ya Pak Ketua? Iya. Untuk sekarang masih proses untuk teman-teman panitia
Oh, sedang membentuk panitia musyawarah siap, besar siap. gitu. Jadi masih dalam tahap. Jadi ini masa jabatan sendiri kurang lebih masih 1 bulan lebih lah, sekitaran itu. Selesai jabatan berarti. Ya, selesai jabatan. Berarti himpunan pelajar mahasiswa Alor yang ada di Yogyakarta ini kan ibaratnya menghimpun dari satu kabupaten ya, satu kabupaten. Dari itu ada berapa kecamatan dari satu kabupaten itu? Di Alor sendiri ada kemarin 17 kecamatan, tapi setelah itu ada pemekaran juga. Oh, yang satu kecamatan. Ya, satu kecamatan baru. Itu kira-kira berapa pulau tuh? Saya dengarnya kan Alor itu kan satu kabupaten yang bermacam-macam pulau. Kira-kira mungkin ada sekitaran berapa? Kalau yang saya ketahui ya. Perkiraan sekitar 10 ya. 10 pulau. Berarti luar biasa di Kabupaten Alor banyak. Jadi teman-teman yang sudah nonton video, mungkin yang minat traveling atau jalan-jalan bisa main-main. Nanti bisa hubungi langsung sama Pak Ketua. Pak Ketua boleh. Dari Alor itu banyak pulau-pulau yang indah lah. Orang ibaratkan surga di Indonesia Timur. Itu termasuk Kabupaten Alor. Betul. Nah ini nanti mungkin kita sedikit menceritakan tentang sejarahnya himpunan lah. Hipma. Biasa kita panggil Hipma. Nah ini di Hipma sendiri itu kan ada ibaratkan kalau satu organisasi itu ada struktural. Di dalam divisi-divisinya itu ada apa-apa tentu dalam Hipma. Kalau di Hipma sendiri ada banyak divisi, di antaranya ya divisi minat bakat, ada bagian pendidikan, kewirausahaan, divisi kerohanian juga ada Muslim, Kristen, dan dengan beberapa divisi yang membantu, di antaranya koordinator wilayah gitu. Berarti di Hipma ini dia bukan menyangkut terkait agama Islam tapi dia merangkum semua dari semua perbedaan. Sesuai dengan logonya Hipma itu yang di paling bawah warna merah. Nanti mungkin teman-teman bisa lihat di logonya Hipma, Himpunan Pelajar Mahasiswa Alor Yogyakarta yang warna merah di bawah. Itu ada tulis Taramiti Tominuku ya Pak. Itu Taramiti Tominuku itu mungkin bisa dijelaskan itu apa maknanya Taramiti Tominuku? Taramiti Tominuku sendiri itu dia berpatokan pada Bhinneka Tunggal Ika, berbeda tetap satu. Berarti dari Kabupaten Alor sendiri itu punya makna yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Artinya ya berbeda-beda tetap satu. Berarti di Hipma itu sendiri merangkup beberapa suku, ras, agama dan budaya menjadi satu himpunan yang berada di Yogyakarta. Berarti luar biasa sekali teman-teman himpunan, dan luar biasa juga dari Pak Ketua yang bisa memimpin dan sebagai nahkoda di himpunan sendiri. Nah mungkin saya sudah sedikit tahu gambaran tentang Hipma dan sedikit identitasnya dari Pak Ketua. Nah mungkin kita masuk lagi dari tentang sejarah awal mulanya berdirinya Hipma. Kenapa Hipma itu bisa diberdirikan di Jogja, dan kenapa harus teman-teman pelajar ada di situ. Nah mungkin awal mulanya Hipma itu berdiri di Yogyakarta itu dari mana Pak? Dari awal tahun berapa dulu? Dulu sebelum Hipma kan ada organisasi yang sebelumnya. Sebelumnya itu masih IKO namanya. Ikatan Keluarga Ombay. Ombay. Ya. Itu sekitaran tahun 90-an. Tahun 90-an. Kemudian IKO ada beberapa hal yang mungkin menghambat IKO ini jadi vakum. Dan muncullah sekelompok orang yang membuat organisasi Hipma, tapi M-nya double. Jadi himpunan Hipma M-nya double. Itu apa arti kepanjangannya? Himpunan Pelajar Mahasiswa Muslim Alor Yogyakarta. Jadi itu khusus mahasiswa Muslim. Itu khusus Muslim. Itu pada tahun berapa itu? Itu kemungkinan itu perkiraan tahun 2000-an. Tahun 2000-an. Setelah itu ada beberapa sesepuh yang mendekatkan diri ke teman-teman anggota Hipma ini yang M-nya double ini. Ya. Jadi beberapa tokoh sesepuh yang mendekatkan diri, kemudian dari teman-teman yang punya
organisasi Hikmah M Double ini diminta untuk bergabung. Kita buatlah Hikmah di tahun 2000 bulan Februari tanggal 9. Berarti dari tahun 2000 itu sampai sekarang 2021, perkiraan umurnya Hikmah sekarang itu sudah berapa tahun? Sudah 21 tahun. 21 tahun. Berarti sudah cukup dewasa. Sudah cukup dewasa, sudah cukup luar biasa dari teman-teman pergerakan di Hikmah sendiri. Berarti dari awalnya namanya Hikmah yang M double sehingga menjadi Hikmah yang M-nya 1. Itu berarti dari pertama teman-teman Hikmah itu kan dari abang-abang dan sesepuh semua kan memikirnya bahwasanya kita di Kabupaten Alor itu kan banyak perbedaan dari suku, agama dan ras. Berarti patut diapresiasi ya dari teman-teman, abang-abang, saudara yang sekalian dulu pernah menciptakan bahwasanya kita menghilangkan dari yang namanya pemikiran ya kamu agamanya Islam, Kristen itu dihilangkan menjadi satu yang namanya Hikmah. Yang di bawahnya ada tulis Taramiti Tominuku yang artinya berbeda-beda tetap satu. Berarti teman-teman di Kabupaten Alor yang ada di Jogja yang menjadi satu himpunan menjadi Hikmah itu mengumpulkan semua persaudaraan, ibaratkan alerasa wetarasa. Dalam persaudaraan itu kan tidak ada perbedaan kita mau agama, mau Kristen, Islam, Buddha dan Hindu tidak memandang, ada. Berarti dari organisasi Hikmah ini luar biasa sekali. Berarti mereka menunjukkan apa yang sudah sebagai landasan negara yang dicantum dalam Pancasila ya. Itu sangat luar biasa sekali. Hikmah sudah memberikan contoh yang baik, tidak ada memandang perbedaan, luar biasa. Nah, untuk ini kan dari umurnya Hikmah sendiri sudah 21 tahun. Kira-kira dari kepemimpinan itu berapa orang tuh sampai sekarang sehingga Pak Ketua yang 2 periode? Kalau dari kepemimpinan sendiri sudah 13, saya yang ke-13. 13. Tapi ya ada 13, betul 13. Waktu mulai 2002 sampai sekarang saya yang ke-13. Berarti luar biasa. Dari pemimpin pertama itu siapa mencetak sebagai ketua? Kalau pemimpin pertama siapa? Ada Muhammad Pelay kalau Muhammad Pelay. Sekarang sudah jadi paman mungkin. Jadi paman. Mungkin sudah berkeluarga ya. Sudah berkeluarga. Mungkin mereka Muhammad Pelay. Semoga mereka melihat dan menonton diskusi kita ini. Mereka membuatkan satu rumah, satu wadah buat adik-adik yang ada di Jogja yang namanya Hikmah, dan sekarang kita sudah sedang menceritakan sejarahnya Hikmah dan kami tidak melupakan para tokoh-tokoh sejarah yang sudah menghidupkan organisasi sehingga turun-temurun ibaratkan estafet dari paman-paman yang sekarang sudah berkeluarga. Semoga paman-paman tetap memberikan dukungan yang lebih luar biasa buat kami adik-adik yang di Jogja supaya kami yang ada di himpunan ini bisa pulang dan seperti paman-paman ibaratkan kalau kita di sini sesepuh mengikuti jejak-jejak bisa kayak mengabdi di daerah untuk Kabupaten Alor, karena kita sudah berkumpul di Hikmah berarti kita tujuannya untuk pulang Alor bagaimana kita menjaga nama baik Kabupaten Alor. Berarti Pak Ketua ini kan sudah 2 periode nih. Sedikit menceritakan sejarah tentang Hikmah. Sudah ada ADRT-nya sudah ada berarti ya? Sudah ada. Untuk legalitasnya itu seperti apa? Kalau untuk Hikmah sendiri? Legalitas Hikmah sendiri masih dalam proses. Dalam proses. Karena masih menunggu teman-teman yang balik libur kan. Balik libur. Berarti dalam keadaan pandemi. Mau kembali ke sini kan masih susah. Siap. Dibatasi PPKM apalah. Berarti untuk teman-teman Hikmah sekarang ini kan mungkin ada dalam situasi pandemi. Mungkin ada yang pulang dan mungkin untuk kekeluarganya itu seperti apa? Kayak dalam masa pandemi itu jarang kumpul atau sekarang ada sering kumpul juga gitu? Di masa pandemi ini memang susah kita kumpul, tapi mungkin ada beberapa kegiatan yang bisa dijangkau ya. Contoh seperti futsal kan kita masih kebiasaan olahraga. Itu yang masih dijaga pada saat pandemi begini kan masih tetap berjalan. Siap. Berarti mereka masih tetap sesuai dengan asasnya asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan di Hikmah itu ibaratkan masih dalam keadaan pandemi tapi mereka tetap menjaga kerukunan itu. Dengan kalau misalnya ada pandemi begini tetap kumpul. Karena kemarin juga
sempat kumpul-kumpul ya dari teman-teman Hipma sendiri, karena saya juga salah satu pengurus dari Hipma sebagai anggotanya Pak Ketua. Nah, mungkin kita bisa sedikit cerita-cerita ini sebagai sejarah supaya nanti ada adik-adik kita yang berada di Kabupaten Alor itu mereka tidak takut untuk datang di Jogja, karena kita sudah siapkan rumah buat adik-adik yang berada di Kabupaten Alor. Dan buat tidak ragu lagi ya, karena ini sudah salah satu pemimpin saya sudah hadirkan buat teman-teman yang ada di Kabupaten Alor. Kalau untuk datang di Jogja jangan diragukan, karena sudah ada rumah yang disiapkan buat adik-adik. Betul. Gitu. Mungkin nanti kita ini kan ini sudah Hipma untuk dukungan atau kerjasama dari pihak pemerintah daerah itu seperti apa? Ada tetap berjalan, Bang? Kalau untuk dari pemerintah sendiri sih kurangnya apa ya? Kurang melihat organisasi-organisasi daerah di luar. Berarti Hipma sendiri tidak ini diperhatikan juga lah. Kurang bahasa kasarnya seperti bahasa itu. kasarnya. Mungkin ini tapi mungkin semoga pemerintah di sana menonton siap. ini. Semoga pemerintah ini penyampaian langsung dari Pak Ketua sebagai masukan ya. Mungkin aja. Tidak sebagai kritik tapi sebagai masukan supaya sehingga bagaimana pemerintah di Kabupaten Alor bisa memandang kita kabupaten kita di sini sudah membawa nama kabupaten, merangkum semua teman-teman adik-adik bersaudara semua yang ada di Jogja. Nah, mungkin penyampaian dari Pak Ketua tadi bahwasanya pandangan atau prihatin buat kita yang di sini dari pemerintah daerah itu kurang minim, berarti minim. Berarti untuk kayak penyampaian kan sering dari Hipma sendiri itu kan ada sedikit ketika ada di Kabupaten Alor itu ada misalnya ada permasalahan itu kan sering ngirim surat ya, kayak ngirim berita. Sempat kemarin saya ketemu Pak Ketua juga sempat memberikan masukan buat pemerintah daerah melalui media-media, beberapa media. Itu sangat luar biasa. Berarti kita di Kabupaten Alor yang ada di Jogja sendiri untuk perhatian daerah sendiri itu pasti ada, karena Pak Ketua kemarin partisipasi dari kita terhadap daerah ada, itulah luar biasa. Kemarin kita, karena Pak Ketua juga sempat masukan buat daerah, biarpun pemerintah tidak melihat kita tetap memberikan solusi-solusi yang intinya baik. Kan begini, kita di luar sini, di sini kita peduli terhadap daerah di sana. Begitu. Berarti itu kecintaan kita untuk daerah. Rasa kecintaan kita. Berarti luar biasa kita yang berada di Jogja tetap terhadap perhatian kita di daerah. Terus ini kan selama pandemi ini mungkin ada sedikit kendala dalam kepemimpinan. Mungkin periode pertama tidak ada kendala ya, mungkin berjalan dengan lancar karena tidak ada pandemi. Mungkin ini kan masa periodenya Pak Ketua di pas pandemi itu kendalanya tuh apa saja tuh kendalanya memimpin sekarang? Kalau untuk periode pertama sendiri ya alhamdulillah beberapa kegiatan berjalan lancar lah. Di periode yang kedua ini memang banyak kegiatan yang terhambat dikarenakan pandemi. Karena itu juga kita kumpul juga jarang. Paling ya pas saat futsal seperti itu. Itu kan kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa bisa berjalan saat pandemi begini. Gitu. Karena kita juga sebagai kaum mahasiswa ibaratkan peraturan pemerintah tetap dijalankan. Dijalankan. Karena mungkin Hipma juga tidak bisa melanggar itu. Karena yang paling pertama aturan pemerintah kita tidak. Biarpun kita kumpul sering-sering kumpulnya jarang-jarang biar 1-2 orang yang penting kita ngumpul. Seperti sekarang kita bisa kumpul sama Pak Ketua nih. Tapi kalau untuk kumpul-kumpul berkunjung seperti begini kan bisa. Kalau untuk kumpul semua yang jadi paling kita dari pengurus tuh kita berkunjung ke kos-kosan atau kontrak-kontrakan gitu. Dan kemarin mungkin awal pertama pandemi itu mungkin ada kayak misalnya dari Hipma untuk teman-teman anggota di sini itu seperti apa, kayak ada bantuan gitu kemarin sempat gitu. Mungkin itu yang pertama kali bantuan dari pemerintah. Pertama kali pertama kali waktu bulan berapa ya yang pas kasus pandemi besar-besaran itu kita dapat bantuan dari pemerintah. Totalnya sekian cukup tahu saja. Dan untuk sekarang ini kan banyak nih dalam kita sudah masuk pandemi pada level 4. Mungkin ada teman-teman dari Hipma, pengurus Hipma kan sudah pulang nih. Ada yang pulang kampung, ada yang belum sempat kumpul karena mungkin ketakutan dari teman-teman karena aturan pemerintah yang sangat menggoyangkan jiwanya teman-teman sehingga untuk kumpul sendiri itu agak takut ya. Walaupun sekarang
kita dari teman-teman pengurus ada melaksanakan yang namanya MUBES ya. MUBES, Ada ya. dalam tahap proses panitia. Dan saya dengar teman-teman panitia juga sedang melaksanakan musda ya? Usda. Usaha dana. Ini luar biasa. Jadi teman-teman, untuk teman-teman panitia juga semangat ya, lah. jadi dari kami ya, dari Pak Ketua, Ya. semangat terus buat teman-teman panitia. Panitia. Pak Ketua Jack, Yoi. Pak Ketua Jack tetap Ya. semangat. Adik Jack. Adik Jack tetap semangat. Ini sebagai pelajaran buat adik menjadi seorang pemimpin ke depannya. Bagaimana Ya. memimpin teman-teman panitia agar bisa musyawarah itu berjalan dengan lancar. Ya. Ya. Tetap sukses dan semangat di panitia yang pertama kali ya memimpin. Siap. Jadi mungkin kita cerita-cerita sederhana tentang Oke, tadi sejarah. boleh. Mungkin mau cerita-cerita apa tentang hikmah gitu. Iya, cerita apa sih? Cerita apa? Banyak Mungkin lah cerita. Banyak lah ya. Kalau tentang suka duka di hikmah itu Suka sudah duka, banyak ya. lah ya. Iya. Mau sedih kita sedih sama-sama, sedih sama-sama, bahagia sama-sama. bahagia sama-sama. Karena hikmah ya tempat bagaimana kita memberikan keluh kesah, Iya. tempat sedih ya kita di situ, rumah. Ibaratkan kita. rumah. Ibaratkan rumah kita di Jogja. Jadi ya satu susah ya, Satu susah. semua susah. Itu yang membuat kita tetap rukun sampai sekarang. Walaupun pandemi begini kan kita tetap rukun ya kan. Tetap aku jaga. Ibaratkan kalau Ya, tetap aku jaga. Ya, komunikasi juga lancar gitu. Semoga hikmah ini sebagai tempat wadah supaya nanti kita sudah pulang di Alor itu kan ibaratkan ada teman lah. Iya. Mungkin kita waktu di Alor tidak saling kenal, tidak saling sapa, sehingga kita datang di Jogja tuh ibaratkan kita panggil tuh kakak, adik, Iya, paling kakak, utama adik. paman ya, paling menghargai ya. Untuk kita di Iya. hikmah sendiri, Iya. paman, bibi, saudara. Iya. Karena kita di Alor tuh ibaratkan saudara, ibaratkan Saudara, iya. Taramiti Tominuku. Mungkin ada penyampaian sedikit dari Pak Ketua untuk hikmah ke depan. Ini kan sudah masa periode terakhir. Iya, iya. Mungkin penyampaian sepatah dua kata lah Iya. untuk kepengurusan yang baru nanti terpilih. Siap. Semoga bisa dilanjutkan apa yang belum tercapai di Siap. masa saya. Amin. Terus amin. bawa perubahan juga di Amin. masa Siap. mereka nanti Ah, ah. gitu. Buat lebih bagus dari saya. Siap. Mungkin saya punya berjalan kurang efektif, tidak bagus begitu. Mereka lebih bagus Siap, lah siap. dari saya. Itu sudah penyampaian dari Iya. Pak Ketua. Semoga teman-teman yang bisa memimpin hikmah ke depannya itu Iya. tetap lebih progresif lah, ibaratkan progres. Iya. lebih maju. Karena Lebih mungkin maju. ada beberapa yang belum dilaksanakan, belum Iya. diselesaikan. Semoga teman-teman hikmah yang nanti pergantian periode bisa lebih bagus. Bukan berarti yang ini tidak lebih bagus, mungkin tidak ada beberapa yang tidak dijalankan. Iya. Mungkin kita yang ada di hikmah sendiri ibaratkan satu sakit kita semua sakit, Semua jadi Pak sakit. Ketua sakit kita semua sakit. Iya. Gitu. Jadi nanti ibaratkan kita sama-sama jalankan. Itu sedikit nasihat atau penyampaian dari Pak Ketua. Mungkin dari sedikit penyampaian Pak Ketua itu sebagai cerita nanti buat teman-teman bahwasanya hikmah itu seperti ini. Iya. Tahu berdirinya dari berapa, kepemimpinannya dari berapa. Karena Pak Ketua sendiri ini sudah memimpin ya sebagai nahkoda. Berarti luar biasa nih Iya. memimpin dari berapa perbedaan tuh selama 2 periode ya. Sangat luar biasa. Mungkin sedikit penyampaian biar sekalian nanti kita tutup acara kita. Ada penyampaian, kalau sudah tidak langsung saya tutup nanti. Mungkin saya berharap teman-teman panitia yang nanti juga tetap semangat Siap. dan kan kegiatannya kan banyak. Untuk ke Apalagi depan. di dalam keadaan Di dalam pandemi kan pandemi mungkin begini, susah juga mereka untuk bergerak. tetap menjaga protokol kesehatan, prokes tetap dijalankan. Tetap dijalankan. Aturan pemerintah jangan Aturan lupa. Pemerintah jangan lupa. Pokoknya Siap. tetap semangat Tetap aja semangat, siap. dalam usaha dana mereka ya. Kalau bukan mereka siapa lagi? Siap. Mungkin begitu saja. Siap. Oke. Mungkin itu sudah penyampaian dari Pak Ketua. Semangat buat teman-teman pengurus ke depannya dan semangat juga buat teman-teman panitia yang sedang berjuang untuk menyelesaikan masa periode perhimpunan kita yang ada di Jogja. Dan saya mengucapkan terima kasih juga buat Pak Ketua sudah bisa mendatangi undangan saya dan bisa masuk Saya juga minta terima kasih. siap. Pak Ketua sudah bisa masuk di channel saya dan di ruangan saya, ruang intelektual muda. Semoga kita sukses, Pak Ketua sukses, kita jaya selalu ya. Amin. Dan buat teman-teman semua, jangan lupa ikuti channel saya dan like, subscribe, komen dan di share ya teman-teman. Karena
mungkin ada konten beberapa lagi yang saya akan tampilkan buat teman-teman yang bisa menghibur dan bisa menambah pengetahuan teman-teman. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam intelektual muda.